Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan aku Rinda. Nah, sekarang tuh aku lagi di rumah sakit. Jadi ini hari ketiga aku di rumah sakit. Ini tuh aku pegang pakai tangan. Jadi maaf ya kalau gambarnya kabur-kabur gitu. Hari ketiga di rumah sakit. Sekarang tuh udah jam setengah 12. Aku tuh nggak bisa tidur karena aku lagi nyeri sendi gitu. Nah, aku tidur di kamar sendirian. Suami aku pulang ke rumah karena anakku kasihan udah berapa hari nggak ditemenin tidur. Jadi aku mau sedikit cerita tentang sakit aku. Jadi aku tuh sakit sebenarnya udah agak lama, sakitnya agak parah itu sekitar dari 2017-an ya, 17, 18, 19, 20. Jadi udah 4 tahun tiba-tiba perut aku tuh sakitnya, kalau dibilang namanya tuh koliks. Koliks itu sakit yang sakit banget tiba-tiba, dengan durasi yang singkat, bisa dari, kalau aku ya, ini pengalaman aku ya, bisa dari 10 menit sampai 2 jam. Jadi tergantung seberapa sakitnya perut itu gitu, durasinya tuh tergantung dengan itu gitu. Nah, 2017 itu aku udah mulai koliks. Tiba-tiba aku bisa sakit luar biasa. Itu sakitnya nggak jelas waktunya kapan, bisa pagi, siang, sore gitu. Jadi dari ciri-cirinya aku sakit koliks itu, perut aku tuh, hati aku sakit, sama perut aku sebelah kanan tuh sakit, sebelah kanan atas gitu kan. Nah, pas dibawa ke rumah sakit di tahun 2017 itu ya kan sesuai sama rasa sakit yang di sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu biasanya, sebelah kanan atas itu biasanya ada saluran empedu, batu empedu. Jadi waktu itu dokter mendiagnosanya itu ada yang salah di kantong empedunya gitu. Setelah itu di USG dan hasilnya tuh ada sludge itu kayak lumpur di empedu, lumpur, jadi belum jadi batu ya, baru kayak lumpur gitu. Sedangkan normalnya biasanya orang itu bisa sakit dan bisa enggak kalau ada batunya. Jadi ada banyak orang yang punya batu empedu itu nggak sakit. Sakitnya itu kata dokter baru kalau dia itu keluar dari kantong empedunya, jadi dia masuk ke saluran empedu. Jadi ada saluran empedu itu menuju ke lambung kalau nggak salah ya. Nah, itu baru sakit karena kan saluran empedu itu kan kecil. Nah, kan batu itu kan ada yang lumayan besar kan, ada juga yang kecil. Tapi kecil-kecilnya batu itu tetap masuk ke saluran empedu, itu mampet gitu namanya ya. Jadi itu sakit. Nah, hal itu yang bikin koliks kata dokter. Nah, waktu itu aku juga agak bingung sih, kok masih sludge tapi itu udah sakit banget rasanya. Oke, bertahun-tahun akhirnya aku dan suamiku ikhtiar buat berobat gitu kan. Tapi karena itu masih sludge dan normalnya itu masih bisa diselamatin kantong empedu aku, jadi aku tuh berobat aja, minum obat-obatan, terus ikhtiar sama buat obatan herbal juga, tapi belum ada perbaikan. Akhirnya aku waktu itu positif hamil. Aku tuh juga bingung soalnya kita tuh udah jaga nggak hamil, soalnya tahu dengan keadaan aku yang sakit seperti itu. Tapi itu alhamdulillah bisa dilewatin, walaupun perjuangan hamilnya itu lumayan berat buat aku dan anak aku, dan suami aku juga yang luar biasa bantuin aku waktu itu sampai sekarang. udah gitu pas hamil itu agak berkurang sakit koliksnya, tapi nggak bisa makan sama sekali sampai 6 bulan atau 7 bulan. Aku tuh cuma makan biskuit, roti, buah-buahan yang bisa aku makan aja, sama minum multivitamin. Tapi alhamdulillah
anaknya lahir selamat sehat, pokoknya alhamdulillah banget. Nah udah gitu setelah melahirkan aku tuh mutusin sama suami aku untuk konsul lagi ke dokter itu setelah anakku usia 2 tahun, karena aku masih mau fokus untuk menyusui. Aku tuh waktu itu udah niat sama suami mau operasi empedu aja, supaya ada beberapa dokter yang waktu itu bilang operasi aja, memang kalau memang sakitnya itu udah mengganggu katanya gitu kan. Jadi aku mau niat operasi pengambilan empedu. Jadi kalau operasi empedu itu bukan batunya yang diambil ya, kalau empedunya kalau batunya itu batu ginjal, itu bisa batunya aja yang diambil. Tapi kalau empedu karena salurannya empedunya kecil juga, jadi yang diambil itu empedunya. Nah hidupnya bisa normal nggak sih empedunya diambil? Hidupnya sebenarnya bisa normal lagi, cuman makanannya dipantang aja, kayak makanan yang agak berlemak, berminyak kayak gitu. Tapi karena aku masih muda, jadi aku tuh dengan kondisi tanpa empedu sekarang aku sebenarnya bisa hidup yang normal aja sebenarnya. Justru aku sekarang udah agak nggak sakit-sakitan banget untuk nyeri-nyeri empedunya, tapi aku masih koliks gitu kan. Jadi lanjut lagi, akhirnya anak aku udah selesai 2 tahun, udah selesai menyusui gitu kan. Akhirnya kita ikhtiar, ya udah kita mau operasi empedu dengan tujuan udah nggak mau sakit lagi gitu kan. Akhirnya kita datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, ke dokter bedah. Aku juga mungkin kayak sama-sama aku tuh kayak udah bingung mau kemana lagi gitu kan, karena itu udah satu-satunya harapan kita buat aku nggak sakit lagi. Karena kalau lagi sakit tuh kasihan banget sama anakku di rumah. Aku pas lagi sakit tuh, pas anakku masih bayi aja aku kayak sedih banget, mesti sakit cuman berduaan sama anakku doang, karena anakku aku ngurus sendiri gitu kan. Sedih banget, kayak pengen sembuh, pengen ngurusin anakku secara normal gitu, nggak ada sakit-sakit lagi, nggak tinggalin anakku lagi. Akhirnya operasi bulan Juni 2020 ini. Pas dioperasi ternyata aku ditemukan peradangan di empedu. Jadi selain udah ada batunya sebenarnya kecil-kecil banget, jadi aku ditemukan peradangan di empedu. Jadi peradangan yang kronis di empedu. Jadi kronis itu yang sudah terjadi bertahun-tahun, makanya itu membuat perut aku sebelah kanan atas aku memang sakit gitu kan. Habis selesai dioperasi itu malamnya aku koliks lagi. Jam berapa ya, aku selesai operasi kalau nggak salah jam 9-an, jam 3 subuhnya itu aku koliks. Jadi habis operasi kan dikasih obat penghilang rasa sakit ya. Nah saat penghilang rasa sakit itu habis, kayaknya aku tuh koliks. Sampai waktu itu aku dikasih morfin sama dokter anestesinya karena kesakitan banget. Itu tuh dokter juga bilang biasanya nggak begitu, biasanya operasi pengangkatan batu empedu aku pakai laparoskopi itu untuk operasi empedu dengan tingkat sayatan yang kecil, aku lupa berapa milimeter gitu, jadi kecil banget gitu sayatannya. Nah, aku ada sekitar 3 atau 4 sayatan di perut aku tuh kecil banget, nggak kayak orang sesar yang di sayatnya tuh lebar gitu kan, ini cuma kecil. Jadi habis operasi pun kita masih bisa jalan, aku langsung bisa jalan, nggak kayak sesar yang sakit banget kan jalannya. Nah aku tuh lanjutin lagi yang tadi, aku tuh sakit koliks, tiba-tiba dokternya ngirain itu karena habis operasi aja gitu, sakit karena habis operasi, pasca operasi. Oke, udah gitu tiba-tiba aku udah pulang dari rumah sakit, semingguan aku koliks lagi di rumah dengan rasa koliks yang mungkin koliks
tersakit aku sampai jerit-jeritan sampai dan nangis di kamar waktu itu pagi-pagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dekat rumah sakit yang aku cari dokter yang waktu itu operasi aku kan, kebetulan ada dia di dekat rumah, praktek juga rumah sakitnya. Nah dia juga nggak memperkirakan apa-apa, dia perkirakan cuman sakit pasca operasi lagi, tapi berulang lagi sebulan aku sakit lagi. Waktu itu sebulan aku nggak datang ke rumah sakit, aku pakai obat sendiri, ada obat sup gitu, jadi dimasukkan lewat belakang menghilang rasa sakit. Jadi kalau aku sakitnya nggak begitu sakit banget bisa pakai obat itu, tapi kalau udah sakit banget aku nggak mempan pakai obat itu, mesti diinjek dengan penghilang rasa sakit gitu, painkiller ya. Terus aku akhirnya sakit lagi, memutuskan untuk pergi ke UGD, rumah sakit dekat rumah yang berbeda, bukan rumah sakit yang waktu itu aku operasi. Nah di sana aku di UGD itu aku cerita sama dokter jaganya di UGD, lalu aku cerita ada pengalaman aku sakit-sakitan terus. Akhirnya dokter itu merujuk aku ke salah satu dokter di rumah sakit ini. Nah, dia tuh dari awal langsung bilang kayaknya sakit kamu tuh kayak IBD. Aku tuh nggak ngerti IBD apa. Kok dokter tuh cerita panjang, tapi itu kayak masih agak tuh lalit gitu, apa sih dokter ini ngomong apa, karena aku kayak paling perkiraan doang atau gimana, biasanya gitu ya dokter, kayak perkiraan doang karena udah punya pengalaman selama bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh, dan susah juga nyari dokter yang benar-benar bisa temuin sakit aku, karena sakit aku ini emang lumayan aneh gitu, nggak normal seperti orang lain yang sakitnya seperti sebelah kanan ya, ampelunya dioperasi ya hilang gitu, aku nggak hilang juga sakitnya. Akhirnya dokter itu bilang kemungkinan aku kena autoimun di perut, di peradangan usus, itu namanya IBD. Jadi aku kena autoimun pas di IBD gitu, dia udah curiga seperti itu. Akhirnya aku dirawat, akhirnya aku ikutin semua prosedur yang dokter itu minta, dirujuk ke dokter imunologi juga di rumah sakit ini. Akhirnya semuanya aku tuh melakukan prosedur. Gimana aku tahu aku kena IBD nya itu pertama aku kolonoskopi itu semacam endoskopi kan dari atas, dari mulut, kolonoskopi itu dari belakang, dari anus. Terus aku periksa anaprofil, IF untuk menunjang keperluan dokter untuk tahu apa aku punya autoimun jenis lain. Jadi kalau jenis IBD itu memang harus pakai kolonoskopi, sama dia tuh harus dibiopsi gitu. Jadi ada diambil jaringan-jaringan yang dicurigai ada peradangan di ususnya. Lalu ada periksa feses juga untuk IBD-nya. Nah dari hasilnya itu, di kolonoskopinya, hasil biopsinya juga itu, dan fesesnya juga aku IBD. Itu pemeriksaan fesesnya itu aku IBD-nya nilainya cukup tinggi, dan aku juga kaget kenapa bisa IBD gitu, padahal aku selalu sakitnya di sebelah atas. Jadi usus kan bawah ya, antara tengah gitu atau bawah. Jadi memang aku kena IBD-nya itu udah di usus halus sama di usus besar. Jadi rasa sakitnya itu bisa menimbulkan banyak organ-organ pencernaan lain yang ikutan sakit gitu. Biasanya kalau orang-orang koliks itu atau radang itu bisa ulu hatinya gitu, naik ke hati gitu sakitnya. Nah itu udah sebulan lalu aku akhirnya didiagnosa IBD, autoimun. Jadi aku nggak boleh makan gluten,
jadi aku gluten free sekarang, diet berdasarkan golongan darah O aku, dan tidak boleh pakai penyedap, terus tidak boleh pakai pengawet, jadi aku sekarang udah nggak makan snack-snackan yang dijual di supermarket lagi. Setelah sebulan aku masih kumat lagi sakitnya, sekarang aku udah di rumah sakit lagi, dan aku mau ada beberapa pemeriksaan lagi. Besok aku mau di endoskopi atas, sama aku udah periksa lagi anak IF nya, sama tes feses juga untuk tahu ada perkembangan atau enggak dengan nilai rujukan aku yang IBD sebelumnya itu. Jadi untuk autoimun ini memang kita ada aku juga baru punya pengetahuan sedikit, jadi aku mau sharing yang berdasarkan aku tahu aja. Jadi jadi autoimun aku tuh IBD memang kemungkinan walaupun udah diet masih berulang gitu, sampai mungkin sampai mungkin peradangannya membaik, karena kan aku udah sakitnya bertahun-tahun. Apalagi yang terkena autoimun adalah pencernaan. Jadi orang-orang autoimun itu autoimun apapun itu pencernaannya sensitif sekali. Nah aku ini autoimunnya pas banget di pencernaan, jadi kayak lebih sensitif lagi gitu kan. Jadi ya aku tetap semangat. Besok aku mau endoskopi karena dokter mau lihat lambung aku gimana keadaannya, karena aku udah lama banget, udah 4 tahun yang lalu gitu terakhir endoskopi. Nah endoskopinya ini aku waktu 4 tahun lalu tuh aku endoskopinya tidak dibius gitu, jadi aku ingat banget sakit gitu, bukan sakit sih, kayak mual banget, dimasukin selang gitu. Aku nggak dibius kan, karena waktu itu aku pakai biaya sendiri, jadi aku kayak nyari hemat gitu yang nggak dibius. Nah sekarang aku minta dibius dari sini. Nah harganya juga lumayan. Kalau dibius itu kan pasti ada nambah untuk dokter anestesinya ya. Cuman pas aku kolonoskopi kemarin, aku kolonoskopi yang dari anus itu, aku dibius itu tuh nggak ada rasanya sama sekali, nyaman banget. Bangun-bangun ya langsung kayak sadar aja gitu, nggak ada sakit sama sekali. Makanya mudah-mudahan besok endoskopi aku juga nggak ada sakit sama sekali. Amin, semuanya hasilnya baik-baik aja, mudah-mudahan aku bisa sembuh lagi. Dan buat semua orang yang lagi berjuang juga, buat kalian yang lagi berjuang apapun sakit kalian, buat kalian yang berjuang bukan hanya sakit fisik, sakit perasaan mental atau semangat, yang sedang gak semangat, yang sedang banyak beban hidupnya kayak gitu, semangat aja. Insya Allah apapun itu buat buat kematangan kita, kemandirian kita nantinya, buat kebaikan kita. Aku selalu kayak insya Allah bisa ngambil hikmah dari semuanya kejadian yang ada di hidup kita, hidup aku gitu. Jadi tetap semangat semuanya. Bismillah, semoga semuanya sehat-sehat aja selalu, semoga dilindungi oleh Allah. Oke, terima kasih udah nonton curhatan aku tentang penyakit aku. Nah semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Bye, assalamualaikum.